Kasus penggelapan dana umat kembali menyeret perhatian publik setelah terungkap sosok di balik raibnya miliaran rupiah milik jemaat. Andi Hakim Febriansyah, mantan Kepala Kas BNI Unit Aik Nabara, menjadi pusat sorotan setelah diduga menyelewengkan dana umat Katolik dari CU Paroki Aik Nabara senilai 28 miliar rupiah. Lulusan Diploma 3 Perpajakan dari Universitas Sumatera Utara ini sempat membangun karir di dunia perbankan sebelum akhirnya tersandung kasus besar yang mengguncang kepercayaan masyarakat. Modus yang digunakan terbilang rapi, yakni menawarkan investasi fiktif bernama Deposito Investment dengan iming-iming bunga tinggi serta memasukkan dokumen agar terlihat meyakinkan. Dana yang terkumpul tidak pernah masuk ke sistem resmi, melainkan dialihkan untuk kepentingan pribadi, termasuk gaya hidup mewah dan perjalanan umroh bersama keluarga. Setelah sempat melarikan diri ke luar negeri, pelaku akhirnya kembali dan ditangkap. Kasus ini terungkap dari kecurigaan pihak gereja saat proses pencairan dana mengalami kejanggalan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Konsep kamu tentang agama itu seperti apa sih? Kok sampai menggelapkan uang segitu banyak? 28,M itu kamu buat foya-foya bisnis nggak jadi. Kemudian kamu mengumrohkan keluarga kamu. Sedangkan itu uang nasabah. Ya ampun, saya nggak habis pikir deh. Itu sama dengan mempermalukan agama mama ini. Mama malu. Tapi coba ke sana itu, ke Mekah Madinah, ke umroh itu bagi orang yang mampu. Kalau kamu nggak mampu, ya udah nggak usah pergi. Seperti itu, tong. Ampun deh. Padahal kamu itu udah pejabat ya. Sebenarnya itu mampu, cuma kamu nggak mampu-mampuin. Nah sekarang gimana dengan pertanggungjawaban 28M padahal itu setahu kepada umat ketika kita di Mekah, di Madinah, itu benar-benar uang yang kita dapat itu uang yang halal. Padahal kamu tahu apa yang kamu lakukan itu adalah uang haram. Kemudian kamu manfaatkan untuk beribadah. Itu dosa besar, Kak. Itu dosa besar seperti itu. Nah, bagi teman-teman, semoga kita semua dijauhkan hal-hal yang buruk. Contoh atau video tadi, jadikanlah kita untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Kalau itu memang bukan punya kita, janganlah kita ambil. Kita cari uang itu yang bersih-bersih saja, karena ingat, mati itu tidak membawa uang. Di samping itu juga pihak bank harus bertanggung jawab terhadap kasus ini, Kak. Dan menurut saya harus mengembalikan dana ini kepada nasabah. Kenapa? Karena oknum itu bekerja di bank itu, sehingga bank ini harus bertanggung jawab apa yang dilakukan oleh oknum. Alasan kenapa harus kalau kasus ini menurut pandangan hukum gue. Dari berita dan fakta yang beredar yang sudah gue baca ya, ini kasus tuh cukup tricky. Sekarang lagi mau ditegaskan adalah ini kesalahan siapa? Subjeknya ini siapa yang akan disalahkan? Pure dari oknumnya atau kesalahan atau kelalaian dari banknya? Karena ini akan menentukan akan dilimpahkan ke siapa tanggung jawab tersebut ya. Seperti yang kita tahu ya, hukum kita kan ujungnya itu bisa tidak terduga gitu ya, bisa tidak terprediksi gitu. Dan untuk mencari celah dari hukum-hukum kita itu possible aja. Mau cari celah hukum pidana, perdata, bahkan spesialis hukum perbankan pun possible. Yang gue takutkan adalah, pertama, ini kasus akan ditegaskan jadi kesalahan pure dari oknumnya. Kalau kayak gitu, mungkin gak sih dia bakal ganti 100%? Kayaknya kemungkinannya kecil. Paling-paling apa? Di penjara. Dia rela untuk di penjara. Iya, kayak gitu udah rahasia umum lah ya. Orang lebih milih di penjara gitu loh daripada ganti rugi. Kita gak ada yang tahu setelah dia di penjara mungkin dia masih banyak aset. Kan kita gak ada yang tahu ya guys ya. Atau yang paling sedih lagi adalah, ini cuma dugaan gue ya, dan yang ketakutan gue doang nih.
Yang kedua, susternya dinyatakan juga bersalah kayak apa karena telah lalai ya, atau kayak dia kena scam gitu, jadi dia disalahkan juga. Itu yang gue takutin juga. Apapun endingnya, sebenarnya menurut gue pasti kedua belah pihak antara bank dengan oknumnya tersebut akan mendapat pidananya gitu ya, akan mendapat sanksinya. Cuman inilah yang harus dikawal gitu loh, tanggung jawabnya akan jadi punya siapa. Karena kalau tanggung jawab di banknya pasti akan ganti 100% harusnya, karena BUMN kan harusnya ya. Cuman kalau misalnya ini jadi tanggung jawab si oknumnya, ya seperti gue bilang tadi, mungkin gak sih dia akan ganti 100%? Kan kasihan kan orang-orang yang udah nabung dari bertahun-tahun yang lalu gitu loh. Kasihan juga susternya, takutnya ya berimbas juga, dia harus nanggung itu semua, pidana juga dia harus tempuh. Iya kan, ngerti kan maksud gue? Sebenarnya kasus ini tuh jadi pedang bermata dua juga untuk bank tersebut. Kalau dia ganti rugi, emang dia akan rugi secara internal, tapi dia akan menyelamatkan image dia, integritas dia, dan kepercayaan publik gitu loh. Ya, jadi itu pilihan yang menurut gue lebih baik lah ya. Tapi kalau dia nggak ganti rugi itu lebih parah. Emang dia nggak rugi secara internal, tapi hilang sudah ya semua kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut, dan mungkin aja kan masyarakat akan banyak yang narik tabungan mereka dari bank tersebut. Pasti sebenarnya lu pada di sini udah pada tahu kan kasus uang gereja tabungan para umat yang hilang 28 miliar di Bank BNI. Dalam video ini gue bakal bantu jelasin secara singkat kronologi seperti apa. Kalau ada kesalahan atau tambahan bisa bantu komen di bawah ya. Ini semua dimulai dari tahun 2019. Kenalin ke tokoh antagonis kita, Andi Hakim Febriansyah, bahkan auranya pun aura haram, tau gak sih? Si gembul satu ini tuh merupakan kepala kantor kas BNI yang dia itu tiba-tiba suatu saat datang ke gereja kucuk bawa semua ID lengkap, dari ID tag, kartu nama, seragam, dan semua atribut yang lengkap. Dan si gembul satu itu dia tuh menawarkan ke Suster Natalie ini produk fiktif. Apa produk fiktifnya? BNI Deposito Investment yang bunganya tuh bisa sampai 8%. Buat yang kalian masih bertanya-tanya kenapa gereja bisa punya uang sebanyak itu 28 miliar, itu bukan uang gereja, hey. Itu adalah uang 1.900 jemaat atau umat yang dijaga amanahnya sama si Suster Natalia. Dari dulu Suster Natalia itu selalu bilang ke umat-umatnya atau ke orang-orang buat ayo kita mulai nabung gitu loh. Buat apa? Buat masa depan anak-anakmu. Jadi selama 45 tahun orang-orang tuh pada nabung di dia. Ngerti nggak? Paham nggak? Lanjut ya kronologi ya. Jadi si suster ini kalau misal dia masukin duit ke BNI, udah kekumpul semua nih di BNI. Nah si bajingan ini dia tuh bakal telepon si suster ini buat bilang ini uangnya bakal dimasukin ke deposito ya. Logikanya harusnya kalau lu ada penarikan atau lu ada pemasukan itu harus pakai tanda tangan si suster kan. Nah tapi ini kagak. Nah si bajingan ini keparatnya apa? Dia tuh ngasih blanko kosong cuman pakai TTD dia. Nah, jadi setiap suster ini masukin duit ke BNI, nah si bajingan ini mereka tuh bisa seenak jidat ngambil duit itu tanpa sepengetahuan korban kita. Di Desember 2025 gereja ini tuh mau ngambil 10 miliar tapi kagak bisa. Si Andi itu alias si gembul satu itu ngulur-ngulur. Udah diulur-ulur, dijanji-janjiin terus ngomongnya Pak, iya bulan depan bisa, akhirnya ditunggu tuh. Januari kagak bisa. Februari dia bilang udah pasti bisa, tunggu ya sabar ya. Ternyata 18 Februari si gembul satu itu resign. Sekitar 23 Februari akhirnya ada ketua kas baru datang ke gereja tersebut. Dia memperkenalkan diri dan saat itu juga Suster Natalie tahu kalau dia ditipu. Karena apa? Itu si gembul udah hilang. Ingat kan lu pada pas gue bilang si gembul ini langsung resign. Nah pas dia resign dia tuh ngambil semua biliet-bilietnya, dibawa semua. Terus dia kabur 2 hari kemudian kemana? Ke Bali. Habis dari Bali ke Aussie. Dari Aussie ke New Zealand. Habis dari sana dia kemana? Dia umroh. Dia pakai duit itu dia umroh ke Tanah Suci. Gue kasih tau lu, ini orang ya kalau disamain sama babi pun babi jodoh 2. Gue kasih tau lu, gila satu badan semua bau-bau haram tau gak sih. Lanjut 30 Maret dia akhirnya ketangkep dan dia juga mengakui semua perbuatannya. Tapi duitnya kemana? Duitnya udah dipakai cuy. Dipakai jadi apa? Sport center, dibeliin tanah, dibeliin kafe, dibikin mini zoo. Bank BNI pun akhirnya melakukan verifikasi internal sendiri. Dan mereka apa hasilnya? Mereka tuh awalnya cuma mau mengganti 7 miliar. Gue tau lo, cuma 7M dari 28M.
gue kasih lu pada satu fakta lagi ya. Suster Natalia ini punya banyak utang ke beberapa orang. Untuk apa itu utang uangnya? Karena uang tersebut mau dipakai untuk umat-umat atau orang-orang yang membutuhkan di rumah sakit. Dia sendiri bilang dia nggak bisa membiarkan orang-orang tersebut meninggal. Beliau gak punya harta pribadi, uang gereja kagak bisa diakses. Jadi satu-satunya cara dia cuma bisa ngutang. Gak sedikit juga orang yang pernah kehilangan duitnya di bank BNI. Dan gue juga udah pantau, ternyata udah banyak banget netizen yang mulai nutup akun BNI mereka. Satu hal lagi yang gue banggain adalah gak peduli suku, ras, agama, semua netizen Indonesia dalam hal ini mereka semua itu mempunyai kemanusiaan. OJK sendiri udah mengeluarkan surat resmi yang kalian bisa baca di sini. Dan per tanggal 19 April, Bank BNI baru mengeluarkan statement kalau mereka akan mengembalikan uang 28 miliar tersebut. Nunggu viral aja lu baru kayak gini. Dari kemarin gak mau dibalik-balikin cuma 7M. For your information, banyak banget juga kan netizen yang nanya-nanya kenapa sih berita kayak gitu gak masuk TV. Secara ini kan berita lumayan gede banget. Tuh jawabannya bisa kalian baca. Banyak banget pihak-pihak yang gak mau berita ini ditayangkan. Kalaupun berita ini ditayangkan, tidak boleh disebut bank BNI-nya. Hanya boleh disebut bank nasional atau bank pemerintah.